kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kalau kami tidak benar, salah, berkhianat, rakyat yang akan menghukum kami. Di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya Edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan. Kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Halo, selamat siang pemirsa. Di hari Minggu ini, Newsline edisi spesial debat Capres 2024 kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Eva Wondo. Dan saya Jason Sambo, tentunya Eva dan juga pemirsa. Selama 1,5 jam ke depan kami akan mengulas jelang debat yang kali ini bertemakan ada pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Betul. Dan dalam Newsline spesial debat Capres kali ini sudah ada dua pengamat. Ada Al-Araf, pengamat militer dan pertahanan, serta Arvin Sudirman, pengamat hubungan internasional yang merupakan Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Selamat siang Mas Al-Araf, Mas Arvin, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah. Sudah tidak sabar ya menyaksikan nanti debat ketiga malam nanti ya? Betul, dan pasti kita nanti akan minta insight-insightnya juga dari para pengamat seperti apa terkait dengan tema debat. Dan selain itu juga kami menghadirkan 3 narasumber dari tim SES masing-masing Capres, Eva. Iya. Yang pertama ini ada Billy David Nero Tumilena, Jubir Muda Timnas Amin. Halo, selamat sore Mas David. Luar biasa senyumnya semerenah sekali ya. Dan juga ada dari TKN, ada TKN Prabowo Gibran, ada Astrio Felijen. Halo, Mas Astrio, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik, Mas Jason. Bu Eva. Nih, langsung juga yakin sekali begitu ya. Apakah sih yakin dengan capresnya nanti malam? We'll see. Dan begitu juga ada dari TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Khairul Anam. Halo, selamat sore Mas Khairul Anam. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya sudah sumringah semua, Yap. Tapi kita tanyakan dulu, sudah siap belum nanti debat ketiga malam hari nanti? Mas Billy? Kalau dari 01 100% Pak Anies Baswedan siap. 100% nih, sudah siap Jason? Saya yakin apa kira-kira? Ya kalau 100% kan berarti nggak ada celah untuk kita nggak siap. Gitu Jadi ya. semua subtema yang akan dibahas, dari jauh-jauh hari kita sudah menyatakan kesiapan, dan dari seminggu ini intens untuk persiapan debat ketiga kali ini. Termasuk juga mendengar masukan dari sejumlah pihak ya? Betul, tentu. Selain berdialog dengan pihak eksternal, secara internal juga kami aktif berdiskusi dengan Dewan Pakar, dengan kedeputian terkait dalam Timnas, dan jadi saya rasa ya kita patut tunggu debat nanti malam. Oke, persiapannya sangat terstruktur begitu ya, sampai minta pendapat dari para pakar. Kalau dari Mas Astrio sendiri, ini kan tema yang bisa dikatakan melekat sekali dengan capres Anda, Prabowo Subianto, pertahanan keamanan. Apakah persiapannya juga sama, sebegitu advance-nya, atau justru menghadapi malam ini justru lebih santai karena memang sudah sehari-hari menghadapi isu pertahanan dan keamanan? Tentu saja persiapan disiapkan oleh Pak Prabowo juga dengan matang. Cuman membedakan adalah Pak Prabowo memang kesehariannya sebagai Menteri Pertahanan, sebagai kita ketahui sehari-hari masih menjalankan tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan. Jadi persiapannya sudah dimulai bahkan sudah sejak jauh-jauh hari. Karena ini merupakan pekerjaan sehari-hari beliau. Persiapannya seperti apa sih? Kalau Tentu sudah jauh-jauh saja hari? on a daily basis setiap hari Pak Prabowo juga selalu mendapatkan masukan-masukan, data-data terkait perkembangan-perkembangan terkini terkait situasi geopolitik baik kawasan maupun secara global, sehingga ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo setiap harinya. Oke, jadi nggak leha-leha juga sebenarnya ya, Tentu walaupun udah Menteri Pertahanan dan melaksanakan fungsi tugasnya, tapi tetap persiapannya juga harus matang. Betul. Kalau Mas Khairul Anam, Mas, persiapan dari Pak Ganjar gimana nih untuk nanti malam? Dengar-dengar bahkan dengar ini juga pendapat dari teman-teman di Komisi 1 DPR RI. Iya, persiapannya sudah 100% ya. Karena di kami juga ada Panglima TNI, mantan Panglima TNI Pak Andika, terus ada Wakapolri, ya. Soal pertahanan keamanan beliau berdua yang berdiskusi cukup intens. Di samping itu soal hubungan luar negeri ada beberapa praktisi juga, terus
dalam konteks diplomasi juga kami mendengarkan suara masyarakat, terutama misalnya teman-teman WNI kita yang bekerja di luar negeri, TKI dan sebagainya. Ya, di kami juga ada tim HAM-nya dalam konteks hubungan global, ya, diplomasi dan sebagainya, termasuk juga saya, karena saya mantan komisioner Komnas HAM, tahu persis bagaimana dinamika internasional dalam konteks hak asasi manusia dan prasyaratnya apa. Termasuk juga melihat dalam konteks ASEAN, dalam konteks OKI, gitu. Jadi kita mempersiapkan Pak Ganjar sebagai panglima tertinggi nantinya dalam konteks TNI, ya. Dia bertanggung jawab dalam konteks kebijakan. Nah, konstruksi itu yang sedang dalam beberapa kali diskusi itu yang kita dalami gitu. Sampai detail-detail begitu, sehingga memang sebagai satu proyeksi presiden yang nantinya sebagai panglima tertinggi ngambil kebijakan, sehingga kebijakan yang bermanfaat bagi pertahanan kita juga termasuk bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Jadi ketiga capres sudah siap semua ya, Jason dan juga pemirsa. Tetapi kita pengen tahu juga ya, karena kan isu soal pertahanan, keamanan, kemudian hubungan internasional dan juga geopolitik ya. Isu apa sih sebenarnya yang paling dinanti oleh publik, Mas Al-Araf? Ya, isu pertahanan keamanan itu kan isu public goods, barang publik. Jadi publik berkepentingan dalam konteks melihat tentang bagaimana negara atau kandidat melihat gagasan untuk menjaga kedaulatan negara, gagasan dalam membangun relasi hubungan internasional, gagasan dalam memastikan terciptanya human security atau keamanan insani, keamanan manusia, gagasan tentang bagaimana melakukan transformasi pertahanan, yang tujuannya adalah memastikan rasa aman. Jadi diskusi pertahanan keamanan itu pada akhirnya tujuannya bagaimana memastikan rasa aman. Rasa aman siapa? Bukan hanya rasa aman rezim, bukan hanya rasa aman kedaulatan negara, tapi juga rasa aman manusia yang ada di dalam negara itu sendiri. Itu yang disebut dengan human security itu. Nah, kita selama ini terbatas diskusi rasa amannya selesai hanya seolah-olah pertahanan keamanan itu hanya wilayah teritorial. Padahal manusianya juga harus dilindungi. Manusianya harus dijaga dari tidak terbebas dari intimidasi, terbebas dari kekerasan. Itu menjadi penting. Nah, itu yang disebut dengan gagasan human security yang UNDP sudah kemukakan sejak tahun 1994. Cuman di Indonesia ini masih sesuatu yang baru, Mas. Oke, Mas Al-Araf, tapi kan itu kalau kita berbicara bigger picture-nya begitu ya, menciptakan rasa aman tidak hanya soal batas negara dan pertahanan negaranya, tapi juga manusianya. Tapi kalau secara spesifik isu-isu pertahanan keamanan yang saat ini memang layak disoroti dan nampaknya harus disuarakan, digagaskan ke masyarakat oleh para capres, nih isu-isu apa kira-kira terkait pertahanan secara spesifik? Standar biasanya hampir setiap debat diskusi pertama soal modernisasi alutsista ya, tentang transformasi pertahanan. Yang kedua, diskusinya tentang transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang ketiga adalah bagaimana terkait dengan proses reformasi TNI itu sendiri ataupun reformasi Polri. Itu menjadi satu tema juga ya. Yang sering kita sebut sebagai reformasi sektor keamanan, yang tujuannya adalah menciptakan tentara Polri yang profesional itu. Nah, yang berikutnya adalah diskusi tentang bagaimana isu terkait dengan industri pertahanan dalam negeri. Itu juga menjadi topik yang seringkali dikemukakan dalam perdebatan-perdebatan. Terus juga tentang anggaran pertahanan. Ini yang lagi hot ya kan. Anggaran naik turun kayak kita naik tangga aja naik turun ya. Saya nggak tahu juga ukurannya naik turun itu apa gitu. Tapi nanti kita bisa diskusikan deh, saya bisa jelaskan kenapa kok dinamika anggarannya selama 5 tahun ini naik turun ya? Naik turun tidak jelas dan akhirnya bisa naik tinggi sekali gitu kan di akhir 2023-2024 ini kan. Nggak tahu juga saya mau apa nih setinggi itu. Gitu. Iya, nanti kita akan bahas ya soal anggaran. Tetapi tadi menarik juga Mas Al-Araf sampaikan bahwa sebetulnya tujuannya, goalsnya adalah rasa aman untuk publik. Nah, memang apa yang kurang saat ini hingga rasa aman untuk publik masih dipertanyakan ya saat ini, Mas Al-Araf? Oh ya, dalam perspektif memastikan rasa aman ada dua pendekatan ya. Pertama adalah pendekatan traditional security, yang kedua adalah pendekatan non-traditional security. Dalam pendekatan tradisional security itu rasa aman adalah memastikan bahwa Indonesia bebas dari kemungkinan ancaman perang dengan negara lain. Jadi ada memastikan bahwa kalau kita diserang dengan negara lain, kita kapabilitas pertahanannya siap untuk menghadapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ancaman non-traditional security.
yang di luar ancaman non-militer, yang kita diskusinya tentang tadi, bagaimana memastikan keamanan individu, meliputi isu-isu food security, health security, environmental security, economic security, dan lain sebagainya. Yang memang domain ini tidak melulu ada di Kementerian Pertahanan. Di kementerian lain juga bertanggung jawab, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah isu yang sangat kompleks gitu. Nah, dalam konteks dan kerangka itulah kita ingin memastikan rasa aman manusianya bebas dari kelaparan, bebas dari ancaman kesehatan seperti pandemi dan lain sebagainya. Yang itu sifatnya sangat multidimensional. Memang kita sering melihat perspektifnya lebih ke arah traditional security, Mbak. Soal kedaulatan, perang, modernisasi alutsista, itu juga nggak masalah. Itu tergantung presiden dan menterinya bagaimana membangun skala prioritas dalam strategi pertahanan. Nah, saya nggak tahu nih, rezim 5 tahun ini skala prioritasnya apa, karena saya bingung. Kadang kalah ke sana, kadang kalah ke sini, kadang kalah ke situ. Nah, ini jadi catatan buat saya gitu. Ya, dan nanti buat kita juga, presiden dan buat menteri pertahanan juga gitu. Nah itu semoga nanti keluar juga gagasan-gagasan lebih spesifik dari ketiga capres yang nanti akan berdebat nanti malam. Saya mau ke Mas Arvin. Kita move dari isu soal pertahanan keamanan, ada juga isu lain yaitu hubungan internasional dan juga geopolitik. Kalau sekarang ini kan ada beberapa isu geopolitik yang lagi hot, misalnya ada Rohingya, kemudian ada soal Israel Palestina, ada Rusia Ukraina. Kira-kira dari tiga ini apakah nantinya para capres yang akan berdebat nanti malam, apa yang diharapkan keluar dari gagasan-gagasan mereka, Mas? Oke, ya menurut saya satu, kalau untuk kebijakan luar negeri, isu-isu yang strategis perlu untuk disampaikan dari para kandidat capres nanti. Itu tidak hanya 3 isu krusial tadi. Memang 3 isu krusial tadi itu mungkin yang paling dekat ya secara geografis, itu perlu menjadi pertimbangan. Tetapi juga kita harus melihat apa yang sudah dicapai dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia selama 5 tahun ke belakang. Dan juga saya berharap mungkin dari tiap kandidat capres itu juga punya proyeksi 5 tahun yang akan datang ini akan ada apa begitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Al-Araf terkait dengan keamanan. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus melihat 3 tahun ke belakang ini terkait dengan COVID-19 itu harus jadi lesson learned yang sangat-sangat diperhatikan oleh para kandidat capres begitu. Kenapa? Karena 2019 yang lalu kita ketika lihat debat tidak ada satupun baik itu media massa maupun tiap capres mewaspadai hal seperti itu begitu ya. Artinya 5 tahun yang akan datang kita harus lihat misalkan begini, bahwa nanti isu geopolitik dan hubungan internasional mana yang kira-kira akan mendapatkan atau memiliki pengaruh dan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia, terutama dalam konteks misalkan ekonomi begitu ya. Dalam hal ini kita lihat 5 tahun ke belakang setidaknya ada 2 yang paling krusial, isu besar dan sangat masif selain COVID-19. Tapi juga salah satunya itu adalah serangan Rusia ke Ukraina. Yang mungkin kita harus melihat bahwa dampak daripada invasi tersebut itu pelemahan ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Selain tentu saja ke depan kita harus juga melihat misalkan 5 tahun yang akan datang itu apakah akan ada lagi isu krusial atau isu yang semasif COVID-19 atau mungkin kita harus punya, saya berharap mungkin dari setiap kandidat itu juga punya jenis skenario terburuk misalkan kalau misalkan Cina itu pada akhirnya menginvasi Taiwan, kira-kira ke depan bakal ada seperti apa? Karena indikasi-indikasi itu kan sangat kuat seperti itu. Begitu. Baik, jadi soal skala prioritas kemudian juga proyeksi ya 5 tahun ke depan. Betul. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline Spesial Debat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.